perbedaan yang lain adalah dikatakan bahwa kesadaran Krishna yang namanya ISKCON itu sebenarnya ISKCON itulah kesadaran Krishna, kan bahasa aslinya sana. Iya, bahasa aslinya ya, International Nah, Society. oleh pendirinya menyatakan ya ini bukan Hindu. Menjadi polemik berkepanjangan, status daripada keberadaan atau eksistensi aliran Hare Krishna dalam organisasi ISKCON itu sendiri hingga kini masih dipertanyakan oleh halayak ramai, khususnya umat Hindu sedharma. Anehnya, mengapa harus mendapatkan pengayoman dari PHDI kalau ISKCON sendiri tidak pernah merasakan tergabung dalam ruang lingkup Hindu itu sendiri? Bersama saya Certapakan Selobi Omnivora, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. ISKCON, aliran Hare Krishna. Pemirsa, bersumber dari Hindu Alukta, ajaran Hare Krishna atau Haka adalah filsafat dan ajaran ketuhanan yang bersumber dari Bhagavad Gita yang penulisannya dipengaruhi oleh aliran Hindu atau Saddarsana, terutama dari aliran Samkhya, Yoga, dan Vedanta. Hare Krishna berarti kemenangan untuk Krishna, victory to Lord Krishna, sebuah tradisi sempradaya Chaitanya dari sekte Vaishnava yang kembali didirikan oleh Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada pada tahun 1965 dengan nama resmi The International Society for Krishna Consciousness atau ISKCON. Jika diamati perkembangan keagamaan di masyarakat Hindu di Indonesia saat ini, banyak bermunculan kelompok spiritual yang baik secara tradisi maupun filosofi tampak berbeda dengan warisan Nusantara. Uniknya, semua grup import seperti Sai Baba, Ananda Marika, ISKCON, Anand Krishna, dan berbagai jenis aliran yoga dan tantra, seperti halnya Hare Krishna, memiliki pusat-pusat pelayanan yang tersebar luas di masyarakat. Pada akhirnya, kondisi tersebut disikapi secara bijak dan mendapat perhatian khusus oleh Bapak Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidatonya sebagai berikut ini. Dalam urusan ini kita harus kompak, harus tegas, harus berani. Tidak ada toleransi untuk ini. Sekali kita langkah salah, toleran, ambruk kita di bawah. Kalau fundament ini sudah rusak, rumah ini akan hancur. Hati-hati, Pak. Jangan kena rayu ini itu, Pak. Bahaya. Saya betul-betul melihat ini suatu bahaya. Karena itu majelis provinsi, kabupaten kota, kecamatan, sampai bendesa adat harus betul-betul ajak, betul-betul konsisten, betul-betul tegas sesuai dengan SKB-nya itu. Laksanakan itu. Laksanakan itu. Jangan banget gitu. Bahaya, Pak. Uniknya, meski hampir semua kelompok spiritual import menampilkan wajah budaya yang berbeda dengan budaya lokal Nusantara itu sendiri, namun yang paling banyak diserang, dinyatakan sesat, dan dituduh bukan Hindu, notabene adalah Hare Krishna. Apa yang salah sesungguhnya dengan Hare Krishna? Untuk mencari benang merah permasalahan ini, mungkin ada baiknya kita melakukan flashback sejarah berdirinya organisasi ISKCON atau Gerakan Hare Krishna. ISKCON adalah salah satu organisasi pergerakan Bhakti atau Bhakti Yoga Hindu. ISKCON didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1965
oleh Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada pada tahun 1896 hingga 1977. Nama populer dari organisasi ini adalah Hare Krishna karena dalam setiap doa-doa, japa, dan nyanyiannya selalu melantunkan kata-kata Hare Krishna. Tujuan gerakan Hare Krishna tertuang dalam anggaran dasar organisasinya. Salah satunya adalah secara sistematis mempropagandakan pengetahuan spiritual kepada masyarakat luas dan untuk mendidik semua orang dalam teknik kehidupan spiritual dalam rangka menahan nilai-nilai yang tidak seimbang dalam kehidupan dan untuk mencapai kesatuan yang sejati dan kedamaian di dunia. Sayangnya, pendiri Hare Krishna, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sering mengeluarkan beberapa pernyataan yang mengundang polemik di kalangan penganut Hindu. Pernyataan tersebut adalah 1. Can it be that the Hare Krishna are not Hindu? ISKCON Srila Prabhupada edits on religion are clear, yang dimuat dalam majalah Hinduism Today, edisi Oktober 1998. Srila Prabhupada pada tahun 1977 dalam Science of Self-Realization mengatakan bahwa gerakan kesadaran Krishna atau The Krishna Consciousness Movement mewakili agama Hindu. Seringkali orang-orang India, baik di dalam maupun di luar India, mengira bahwa kita mengajarkan agama Hindu. Tetapi sesungguhnya kita tidak pernah mengajarkan agama Hindu. Demikian kata Srila Prabhupada. 2. Srila Prabhupada menyatakan bahwa Hare Krishna sama sekali tidak ada urusannya dengan agama Hindu atau sistem agama manapun. Setiap orang harus mengerti dengan jelas bahwa Hare Krishna tidak mengajarkan apa yang disebut agama Hindu. Krishna hanyalah mengajarkan kesadaran itu sendiri. Seperti yang ditegaskan oleh Srila Prabhupada, you might call the Veda Hindu, but Hindu is a foreign name. We are not Hindu. Simply, we are teaching that become God conscious. God is neither Hindu nor Muslim nor Christian. He is God, and we are also not Hindu or Muslim or Christian. This is our bodily designation. We are all pure, part and parcel of the Supreme. Demikian ditegaskan oleh Srila Prabhupada yang tidak pernah mengakui bahwa komunitasnya itu adalah Hindu. 3. Srila Prabhupada seringkali dengan tegas menolak eksistensi dari satu agama yang disebut Hinduisme. Dia mengasalkan nama yang tidak pantas itu kepada foreign invader atau para penyerbu asing. Pada kesempatan lain, ia mengakui keberadaan agama Hindu, tetapi menganggapnya sebagai kemerosotan yang tidak tertolongkan dari bentuk asli Sanatana Dharma Veda. Pernyataan kontroversial Srila Prabhupada itulah yang memantik riak-riak pemberontakan dan pertanyaan yang tajam dari umat Hindu sedharma di seluruh Nusantara. Dan juga pertanyaan kepada PHDI, mengapa Hare Krishna yang bukan Hindu harus terus diayomi? Selamatkan Hindu Bali, keluarkan Hare Krishna atau ISKCON dari PHDI. Demikian kata warga ataupun umat Hindu sedharma yang merupakan perwakilan suara dari umat Hindu di seluruh Bali maupun Nusantara. Perbedaan yang lain adalah dikatakan bahwa kesadaran Krishna yang namanya ISKCON itu sebenarnya ISKCON itulah kesadaran Krishna, kan bahasa aslinya sana. Iya, bahasa aslinya ya, International Krishna. Society. Oleh pendirinya menyatakan ya ini bukan Hindu. Iya, oleh Srila Prabhupada. Ya, ini khusus kesadaran Krishna. Bahkan di bagian lain orang-orang pesertanya malah mengatakan memang walaupun namanya Bhagavad Gita, bukan Bhagavad Gita atau bukan Krishna yang diceritakan di dalam Bhagavad Gita yang, baik. Srila Prabhupada memang pernah pada waktu kontennya di Bombay sana memuat bahwa Krishna is not Hindu. Yeah. Dia tuh bukan Hindu, tetapi pada kenyataannya di Dirjen Bimas Hindu Bali yang kala itu dijabat oleh Bapak Profesor Widya, dilegalisasikan ISKCON ini adalah lembaga agama Hindu, dan itu ada buktinya. Kebetulan saya juga punya datanya yang saya simpan di Google Drive saya, yang mencantumkan adalah lembaga agama Hindu. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Padahal di satu pihak sendiri yang merupakan Srila Prabhupada menolak dengan artikel Hindu itu. Ternyata diam-diam berkembang.
Lalu dia memakai nama aslinya ISKCON, kan tidak kelihatan, tidak kedengaran Hare Krishna. Nah inilah yang dia berusaha secara organisatoris membuat akte, membuat yayasan, didaftarkan di Menkumham. Betul, terdaftar Pak Gusti. Terdaftar sebagai organisasi, ya udah terdaftar dengan nama ISKCON. Tidak sama sekali menyinggung Hare Krishna, padahal ISKCON is kan gitu ya, is Hare Krishna. International Society for Krishna Consciousness. Jadi ISKCON itulah Hare Krishna kan begitu. Krishna Consciousness. Nah kemudian masuklah ke lembaga kita, ke Departemen Agama juga, ke Parisade. Kalau di Parisade surat pengayomannya itu namanya bahwa ISKCON itu adalah bagian daripada umat Hindu kan itu. Yang diayomi dan patut diayomi. Di sini juga persoalan, kalau memang majelis agama tidak mesti harus ada surat pengayom tersendiri. Kalau majelis agama Hindu ada orang merasa sebagai umat Hindu, ya sudah otomatis dia ada di dalamnya gitu. Kalau mau mencari surat pengayoman ya Bali juga minta kan gitu jadinya. Sebagai budayawan sendiri, apakah itu tidak masuk akal seperti itu? Iya, karena mungkin ada kelengahan, karena mungkin namanya sudah ISKCON-nya dipakai, ya sudah secara organisatoris terdaftar, ya begitu. Cuman dari sisi kenapa mesti harus ada surat khusus pengayoman? Iya, karena waktu itu dikatakan bahwa mahasabah yang diadakan PHDI di Hotel Radisson Sanur dalam ADART daripada PHDI itu sendiri mengayomi daripada Hare Krishna. Apakah itu yang menjadi dasar Pak Gusti? Betul, makanya artinya dia berhasil masuk sampai ke anggaran dasar kan begitu. Mungkin juga sampai ke pengurus, saya tidak tahu. Tapi intinya salah ya, kalau tidak boleh didoktrin oleh yang lain ya, kalau memang agama Hindu begitu ya Pak Gusti. Pak Gusti juga mengharapkan kalau agama Hindu katanya harus murni agama Hindu, seperti itu. Kemudian di Dirjen jadi begitu juga. Iya betul. Terdaftar sebagai lembaga agama Hindu. Agama Hindu. Tapi saya lihat itu berlaku nanti sampai 2022 ya pendaftarannya. Nah, tapi ini kan penyangkut organisasinya tadi, nah itu yang harus dalam proses panjang keberadaan itu ya, keberadaan daripada lembaga ini bagaimana? Ternyata alasan PHDI mengayomi Hare Krishna hanya tidak tahu aliran Hare Krishna itu terbungkuskan organisasi ISKCON, ISKCON yang Hare Krishna, aliran Hare Krishna dalam ISKCON. Iya, semudah itu. Sesimpel itu. Dan kini akibatnya masyarakat umat Hindu pun bergejolak, terutama umat Hindu di Bali yang dianggap keberadaan Hare Krishna mengkaburkan atau membuat rancu budaya yang ia miliki. Apakah itu bisa dianggap permasalahan yang simpel atau bahkan permasalahan yang mudah? Tentu petinggi-petinggi PHDI mengetahui jawabannya. Saya Jortapakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.